Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghadapi orang tua yang pilih kasih, alias orang tua yang suka memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang tidak sama. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghadapi orang tua yang pilih kasih, alias orang tua yang suka memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang berbeda atau tidak sama. Kondisi semacam ini biasanya terjadi pada keluarga yang memiliki banyak anak. Seringkali Anda merasa ketika seorang anak merasa bahwa dirinya mendapatkan perlakuan yang tidak sama dari orang tuanya dibandingkan dengan saudara yang lainnya. Entah itu merasa kurang diperhatikan, atau kurang dipedulikan, atau bahkan selalu dikalahkan. Hal-hal semacam ini dalam jangka panjang akan membuat anak menjadi sakit hati. Akibatnya akan menjadi buruk. Sehingga bila posisi kita adalah sebagai orang tua, sebisa mungkin jangan pernah memperlakukan anak-anak kita dengan berbeda. Dan bila posisi kita sebagai anak yang merasa diperlakukan pilih kasih oleh orang tua, maka setidaknya berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri dulu. Situasi pilih kasih ini memang pasti akan membuat kita merasa tidak senang dan juga tidak nyaman, tetapi bagaimanapun juga ini adalah orang tua kita, keluarga kita. Jadi pastikan Anda tidak terburu-buru, tidak emosi. Jangan sampai marah-marah tidak jelas, karena semakin Anda marah, orang tua justru akan semakin merasa bahwa Anda memang anak yang bermasalah. Sebaliknya, ketika berkaca saja dulu, melihat dan menanyakan pada diri kita, apakah barangkali ada dari kita ucapan atau perbuatan kita yang mungkin pernah menyakiti orang tua. Karena tidak jarang orang tua menjadi pilih kasih karena menganggap sikap kita sulit diatur, nakal, atau kerap melanggar aturan. Kita perlu melihat juga apakah benar orang tua memang bersikap pilih kasih, ataukah mungkin ini hanya perasaan kita saja. Apakah yang kita terima dengan yang saudara kita terima memang besarnya tidak sama, atau malah kita saja yang menginginkan lebih dari orang tua. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, komunikasikanlah pada orang tua Anda. Bicarakanlah apa yang Anda rasa mengganjal ini akan lebih baik daripada kita menggerutu sendiri. Cobalah bertanya kepada orang tua yang kiranya membuat mereka merasa terganggu atau sakit hati, sehingga Anda mendapatkan perlakuan yang berbeda. Selama ini, sampaikan juga bahwa Anda berharap bisa diperlakukan sama seperti saudara-saudara Anda yang lain. Sebagai catatan, sampaikanlah dengan sopan, santai saja, bicarakanlah dengan tenang. Jangan sampai membuat orang tua Anda merasa digurui. Banyak orang berpikir bahwa anak tidak boleh dinasehati orang tua. Tidak boleh menasehati orang tua. Tetapi meski bagaimanapun, kita tetap berhak untuk menyampaikan kebenaran yang ada. Kemudian yang ketiga, bila langkah kedua tadi belum membuahkan hasil, maka libatkanlah saudara Anda. Cobalah untuk bertukar pikiran secara langsung. Tanyakanlah pendapat saudara Anda. Apa yang kiranya membuat orang tua bersikap pilih kasih. Di satu sisi akan mendapatkan pandangan yang berbeda, dan di sisi lain harapannya langkah ini akan memperkuat hubungan keluarga Anda. Akan terlihat memiliki kemauan untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar marah-marah karena tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Terakhir atau yang keempat adalah dengan tetap bersikap tabah, sabar, menghormati orang tua. Singkirkan rasa sakit atau rasa iri Anda, yang mungkin rasa cemburu Anda atas perlakuan mereka yang berbeda. Karena kita perlu ingat juga bahwa kita adalah manusia, dan manusia adalah tempatnya hilaf atau salah. Setidaknya dalam pengalaman ini kita akan mendapatkan pelajaran bahwasanya bila suatu saat nanti kita menjadi orang tua, maka jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang serupa terhadap anak-anak kita. Kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan menghadapi orang tua yang pilih kasih. Semoga masing-masing dari kita diberikan kelapangan dada
dan kebesaran hati agar bisa melalui situasi dengan bijak dan sabar. Dari saya cukup sekian dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.